Ratusan warga dan petugas gabungan bahu-membahu membersihkan sampah yang menumpuk di pesisir pantai kota Cirebon, Jawa Barat. Sampah-sampah itu terus berdatangan terbawa arus sungai dan menutupi bibir pantai. Ratusan petugas gabungan warga dan pelajar turun ke pantai Kesenden, Cirebon, Jawa Barat. Mereka mengikuti aksi bersih-bersih pantai yang penuh dengan sampah. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas atensi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan bebas sampah. Ketinggian tumpukan sampah yang mencapai 2 meter membuat proses pembersihan memerlukan waktu cukup lama. Setelah dikumpulkan, sampah diangkut ke TPA Kopi Luhur. Dari Presiden, salah satunya adalah kita melaksanakan pembersihan. Ya, salah satunya melaksanakan pembersihan di wilayah kita masing-masing, khususnya yang menjadi contoh kemarin adalah di wilayah yang memiliki pantai. Nah, ini kita Cirebon ini memiliki garis pantai yang lumayan, sehingga kita mengerahkan bersama-sama dengan Forkopimda dan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pembersihan. Sebelumnya, sampah terus-menerus berdatangan, terbawa arus sungai dan memenuhi pesisir pantai kota Cirebon. Sampah yang mayoritas berbahan plastik ini bahkan telah tercampur dengan lumpur dan menimbulkan bau tak sedap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantai Long. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau naik ketek jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar. Keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantai Long berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Tebing lubang raksasa di Aceh Tengah longsor saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol. Ada 3 kali longsoran tebing yang disertai suara gemuruh dan getaran kuat. Inilah detik-detik tebing lubang raksasa longsor yang terekam kamera udara saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung fenomena sinkhole di desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena sinkhole ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti bahwa itu di bawah ini masih ada pergerakan air. Prosesnya pasti akan perlu waktu untuk ngebor, untuk pasang sana sini. Kan ada beberapa item, tidak hanya satu item pekerjaan ya, ada beberapa item. Di sini kita lakukan penguatan, di tengah-tengah itu kita bikin grouting, di ujungnya di sungai itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Jadi karena banyak pekerjaan pasti akan perlu waktu. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi untuk memeriksa struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor. Menteri PU menekankan pekerjaan fisik harus segera dilaksanakan, mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat.
Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan Jumat dini hari. Atap bangunan roboh menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban terluka. Sementara kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Ya pemirsa, kemarin Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Wapres juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu, hampir 500 rumah warga rusak. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas, ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Puskesmas Ngadirojo, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Jokonya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya, bibirnya jadi menghantam ke lantai. Sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau